Selamat siang, perkenalkan nama saya Welmincio Jujara dari jurusan Sosiologi semester 6 kelas A dengan NIM 1803030029. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Power, Politics and Society, and Introduction to Political Sociology pada bagian bab 6. Di sini tugas video ini sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Dan di sini judul yang akan saya bahas pertama itu berkaitan dengan partisipasi politik. Terutama sebelum masuk dalam materi, tentu kita harus mengetahui apa itu partisipasi politik. Di sini partisipasi politik itu secara harfiah adalah berarti keikutsertaan dalam konteks politik saat ini yang mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Dan partisipasi politik ini adalah sebuah dari bentuk ciptaan negara, dan pada saat yang sama mereka menyediakan struktur bagi individu, peran individual dalam masyarakat. Di sini mereka mengambil berbagai bentuk tindakan seperti ekspresi, simbolisme, dan organisasi sosial. Jadi dengan demikian, di sini konsep kewarganegaraan sangat penting bagi sosiologi politik. Kewarganegaraan juga sendiri mengacu pada partisipasi atau keanggotaan dalam komunitas. Di sini Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan yang modern, suprastruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Juga kewarganegaraan sebagai ciptaan politik yang mengaburkan ketidaksetaraan kelas yang diciptakan dalam sistem kapitalis. Dan di sini negara menjadi non politik ketika menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat itu adalah kedaulatan rakyat yang terlepas dari perbedaan-perbedaan. Dan ketika mereka memperlakukan semua itu, elemen yang membentuk kehidupan aktual orang-orang dari sudut pandang negara. Di sini Parsons juga melakukan sebuah pendekatan yang hampir mendekati konsep tersebut dengan menekankan fungsi kewarganegaraan dalam menjaga kemasyarakatan. Judul yang kedua itu pluralisme. Di sini kata pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plura dan isma. Plura ini sehingga digabungkan menjadi pluralisme yang berarti paham atas keberagaman. Di sini juga dijelaskan secara luas bahwa pluralisme itu merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berada tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dan di sini kerangka pluralis sangat menekankan pada kapitalisme politik, karena dia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dan persaingan antara kepentingan kelompok itu adalah inti dari demokrasi masyarakat. Pluralisme kekuasaan dalam masyarakat ternyata juga termasuk individu negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dalam sejumlah cara yang berbeda. Di sini pandangan pluralis dari partai politik partisipasi yang menghubungkannya erat dengan penciptaan negara, dan dengan demikian mereka melihat partisipasi individu dan kelompok yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Di sini juga partisipasi itu adalah salah satu cara untuk bisa memahami bagaimana masyarakat berurusan dengan tekanan modernisasi. Yang berikut, elit atau manajerial. Dalam teori politik dan sosiologi, tentu
kita sudah mendengar tentang sebuah kata yang tentang elit. Di sini elit itu adalah sekelompok orang-orang yang berkuasa atau oligarki yang menguasai kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat biasa atau rakyat miskin, dan mereka juga memiliki hak yang lebih besar daripada masyarakat yang ada di bawahnya. Di sini perspektif elit atau manajerial tentang partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk kebijakan dan alokasi sumber daya dalam masyarakat sangat berpengaruh atas pengambilan keputusan pada kelompok kecil. Partisipasi masyarakat mungkin simbolis atau cukup untuk menghasilkan legitimasi image bagi elit penguasa untuk mengejar tindakan yang dipilih. Di sini pada tahun 1943 seorang ahli yang bernama Joseph Schumpeter mengamati bahwa demokrasi itu bukanlah proses partisipasi dan representasi rakyat, melainkan sebuah metode kelembagaan untuk memilih pemimpin. Ini bukan hasil representasi populasi, akan tetapi sebuah struktur persaingan elit. Nah, dalam pengertian ini, partisipasi politik melibatkan berbagai upaya elit untuk mengelola politik ketegangan yang berasal dari masyarakat. Dengan kata lain juga, partisipasi masyarakat tidak terlalu berpengaruh pada fakta bahwa yang memerintah itu adalah yang menjadi fokus perhatian. Di sini kerangka elit memperlakukan partisipasi sebagai manajemen persaingan elektoral antara kelompok elit, misalnya politik partai, atau interaksi antara warga negara dan birokrasi, atau mengoptasi kemauan masyarakat menjadi agenda elit yang bersaing. Dan melalui penelitian ekstensif, perspektif elit mengungkapkan pola yang menarik dibentuk ke lembaga dari perilaku politik. Dan yang berikut itu kelas. Perspektif kelas juga menyimpulkan bahwa partisipasi politik itu diperbolehkan hanya sejauh bila ia dipertahankan oleh kepentingan kelas kapitalis. Di sini dua orang ahli yang bernama Marx dan Engels dalam manifesto komunis pada tahun 1848 menyarankan bahwa hanya satu-satunya momen partisipasi massa yang sejati oleh kelas pekerja itu adalah yang ditemukan di revolusi seperti yang mereka prediksi, seperti komunis tidak suka menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka, tetapi mereka secara terbuka menyatakan itu tujuan mereka itu hanya dapat dicapai dengan penggulingan paksa semua kondisi sosial yang ada. Dan yang terakhir itu adalah pilihan yang rasional. Dalam pilihan yang rasional, dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik yang berasal dari ekonomi, kepentingan atau tindakan sosial memperkuat hasil politik yang disepakati atau yang diinginkan. Pendekatan pilihan rasional terbaru untuk studi politik ini dikenal sebagai teori permainan, yang menyatakan bahwa individu kelompok kepentingan akan membuat pilihan strategis mengingat serangkaian keadaan tertentu. Di sini juga banyak cara pendekatan pilihan rasional untuk mempelajari partisipasi politik, terutama pemungutan suara telah menjadi pokok dalam penelitian yang partisipasi. Argumen dasar dari pendekatan pilihan rasional paling baik diringkas dengan awal juara model oleh Anthony Downs, yang model ekonomi pemungutan suara penting pembangunan teori pilihan rasional. Mungkin
hanya ini beberapa judul yang dapat saya bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.